Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah, semoga puasa kita bisa full 1 bulan dan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang baik, mendapatkan syafaat dan manfaat serta mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya Devi Ulfiani untuk mengisi kegiatan Cinta Ramadan di SDN 053 Cisitu. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang setiap bagiannya memiliki kebaikan, memiliki nilai-nilai dan keutamaannya masing-masing. Nah, pada kegiatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Pada bulan ini umat suci atau umat muslim berlomba-lomba untuk beribadah dan mempertebal iman serta ilmu agama. Banyak umat muslim yang menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan tausiah-tausiah Ramadan. Nah, pada 10 hari pertama, Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita semua. Kemudian pada 10 hari kedua di bulan Ramadan, Allah memberikan ampunan yang sebanyak-banyaknya kepada kita, umat muslim khususnya. Sebagaimana dikutip dari buku Dalam Pangkuan Sunnah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, diceritakan pada saat memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya, mengingatkan istri-istrinya agar mengambil bagian dan melakukan kesalehan. Beliau beriktikaf di masjid agar malam dan siangnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati munajat sebab ibadah bagi orang-orang yang soleh yaitu melibatkan jiwa dan raganya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di malam Lailatul Qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dan menyerukan kepada umat muslim untuk mengerahkan seluruh kemampuan untuk beribadah secara maksimal. Di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ini juga terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Wah, terbayang dong umur kita saja sebagai umat muslim itu setara dengan umur beliau atau Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Nah, bayangkan kalau kita mendapatkan umur atau mendapatkan bonus umur sampai 83 tahun, Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, dimana pada malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana kita semua memiliki peluang yang sama untuk meraih keutamaan bulan Ramadan dengan cara memaksimalkan ibadah sebaik mungkin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki 10 hari di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya tanpa kita sadari juga kita sudah berada di pintu-pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. Diceritakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase yang sefase berisi 10 hari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari terakhir Ramadan ini. Nah, ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, yang pertama yaitu perbanyak istighfar. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini sebelum kita memasuki. Nah, sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya, yang yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Saya yakin atau Ibu yakin kalau kalian semua sudah melakukan atau sudah memperbanyak istighfar di Ramadan. Nah, detik-detik ini, di waktu-waktu ini, ditambah lagi meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas membaca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Nah, salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Nah, dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Nah, seperti itu. Jadi, salah satunya yaitu dengan memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebabnya yaitu adalah ghibah. Nah, di hari-hari terakhir adalah ghibah di 20 hari sebelumnya maksudnya. Nah, salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Nah, oleh karena itu, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita mengantuk ketika sholat lail atau qiyamul lail atau sholat rawih, lagi-lagi adalah karena dosa-dosa kita. Astagfirullahalazim. Nah, maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak kita, maka kita harus menyingkirkan beban atau dosa tersebut dari pundak kita dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau melaksanakan qiyamul lail, dan kita juga melakukan zikir di 10 hari terakhir ini karena Allah insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah seperti firman-Nya, yaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginan kita. Nah, itu sesuai atau tercantum dalam Quran surat At-Tolak ayat 3. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan pada Allah, nah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu salah satunya mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Allah akan mewujudkan hal tersebut. Nah, seperti dalam firman-Nya, barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di dalam sholat kita hendaknya kita sisipkan sebelum kita membaca salam. Nah, seperti ini, Allahumma ini
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Nah, kemudian yaitu kiat yang ketiga, yaitu kita harus memiliki rasa, atau kita harus memiliki husnuzon kepada Allah. Nah, dalam 10 hari terakhir ini kita harus berhusnuzon kepada Allah, atau berbaik sangka kepada Allah. Nah, bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita jika kita meminta. Nah, meminta kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Allah akan membuat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah atau akhir yang baik. Nah, Allah juga berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani yang berbunyi, aku tergantung prasangkaku. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. Jadi, apa yang kita rasakan, perasaan apa yang kita rasakan itu Allah akan mengabulkan sesuai apa yang kita rasakan. Nah, maka dari itu kita harus memiliki prasangka-prasangka yang baik tentunya. Nah, kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memasuki 10 hari terakhir dengan membaca berbanyak-banyak istighfar, maka Allah juga tidak akan membuat kita lemah ketika menjalankan ibadah. Nah, ketika kita memasuki 10 hari terakhir dengan bertawakal, Allah akan memudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah juga akan memberikan kemudahan tentunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki puncak-puncak Ramadan. Kita juga sudah memasuki klimaks Ramadan. Kita akan memasuki final Ramadan. Nah, keluarkanlah seluruh potensi kita, keluarkanlah seluruh tenaga kita, keluarkanlah seluruh kemampuan kita, waktu-waktu kita. Raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Raihlah husnul khotimah di bulan suci Ramadan ini. Ingat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari lebih ini masih bisa berakhir manis, karena Nabi pun bersabda, sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian wejangan atau ceramah atau kultum ya yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf jika ada kata-kata yang baik atau yang benar itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan kata, itu murni kesalahan dari saya, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita akhiri pertemuan kita dalam kegiatan Cinta Ramadan di SDN Cisitu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
sahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkau bidadari surgaku. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari surgaku. Kami guru SDN 053 Cisitu Kota Bandung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang di masjid-masjid, memenuhi angkasa raya untuk memecahkan keheningan malam, mengantarkan rasa syukur kita kepadanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Esok pagi menyambut hari yang fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf di antara kita. Ya Anallahu wa iyyakum minal aizin wal faidin wal makbulin kula amin wa antum ya khair. Semoga Allah menjadikan kita kembali dalam keadaan yang suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan dikabulkan segala doa-doanya. Semoga setiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Kurniasari, wali kelas 1A SDN 053 Cisitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap guru SDN 053 Cisitu Kota Bandung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salah kata pernah terucap, bila salah sikap pernah terungkap, kembali fitrah selalu diharap. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dimuliakan Allah dan sangat ibu banggakan, pernahkah kalian bertanya, kenapa sih kita harus berpuasa? Ternyata kita berpuasa itu karena perintah dari Allah yang tentu saja akan baik untuk diri kita sendiri. Selain itu, para ahli juga mengatakan bahwa puasa adalah hal yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Karena tubuh itu diibaratkan sebagai mesin yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan ketika dipakai secara terus-menerus, mesin itu lama-lama akan rusak. Begitu pula dengan tubuh kita yang memerlukan istirahat. Bagaimana cara tubuh kita beristirahat? Tentu saja Allah menyediakan bulan Ramadan untuk mengistirahatkan tubuh kita. Dan menurut para ahli, puasa dapat menghilangkan racun dan membuang semua zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Satu lagi yang perlu kita ingat, kita berpuasa khusus untuk Allah, dan pahalanya pun akan diberikan secara langsung oleh Allah kepada kita. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda tentang hadis mengenai keutamaan bulan Ramadan, yakni Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya, karena puasa adalah perisai. Masya Allah, artinya kita harus benar-benar kuat puasa sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berpuasa 1 bulan penuh, terutama dalam 10 hari terakhir Ramadan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Firmansyah, wali kelas 4A, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah bulan Ramadan ini kita terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selamat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Aprilianti, guru kelas 3B SDN 053 Cisitu Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kami, guru SDN 053 Cisitu Kota Bandung, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dini Trisnawati, wali kelas 5A SDN 053 Cisitu, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang meraih kemenangan dan terlahir kembali suci. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Kurniasari, guru PAI, mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru SDN 053 Cisitu Kota Bandung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.